Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Merdeka! 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 The Supreme Commander for the Allied Powers will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. Will General Wainwright and General Percival step forward and accompany me while I sign? Setelah mendengar berita kekalahan dan menyerahnya Jepang, Sultan Syahrir bergegas menemui para pemuda untuk membahas tindakan lebih lanjut. Tanggal 14 Agustus, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta terkait tindakan yang perlu dilakukan setelah mengetahui kekalahan Jepang pada Sekutu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya di sini membawa kabar gembira. Saya mendengar siaran radio luar negeri pagi tadi. Jepang telah menyerah pada Sekutu. Berarti kini terjadi kekuasaan Indonesia. Tentu itu merupakan kabar gembira bagi kita semua. Tapi apa yang Tuhan maksud dengan kekuasaan? Maksud saya, Jepang tidak lagi punya kuasa dan Sekutu tidak sepenuhnya menguasai Indonesia. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengisi kekosongan ini? Kita akan menyusun kemerdekaan bangsa kita sendiri. Kita sepakat menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan yang diberikan Jepang. Bunda Aris benar. Mari saudara-saudara, kita minta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita ini. Lebih cepat, lebih baik. Saya setuju usul dari tuan-tuan ini. Ini adalah saat yang tepat untuk kita membebaskan diri kita daripada penjajahan. Setuju. Mari kita selesaikan rapat kali ini dan kita kembali ke kediaman kita masing-masing. Besok kita akan menemui dan mendatangi kediaman dari Bung Karno untuk kita memberitahukan keinginan kita. Rabu, 15 Agustus 1945, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Para pemuda mendesak Soekarno agar proklamasi segera dilaksanakan. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Apakah Bung Karno ada, Bu? Oh iya, Bapak ada di dalam. Memang ada keperluan apa ya mencari Bapak? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan, Bu. Oh ya sudah, kalau begitu silakan masuk dulu, silakan duduk ya. Baik, terima kasih. Maaf mengganggu. Oh tidak apa-apa, tidak merepotkan. Saya panggilkan Bapak dulu ya. Baik. Pak. Bapak. Siapa Bu yang datang? Oh itu Pak, para pemuda mencarimu. Katanya mereka ingin membicarakan hal yang penting padamu. Ya sudah Pak, kalau begitu saya kembali ke belakang ya, karena masih banyak kerjaan yang harus saya kerjakan. Oh iya, tuan-tuan mau minum apa ya? Apa saja, Bu, yang tidak merepotkan? Saya ambilkan. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian bicarakan. Memang apa yang ingin kalian bicarakan? Kedatangan kami di sini untuk membicarakan yaitu keinginan kami untuk memproklamasikan Indonesia, Pak. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami ingin Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu mengapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena kesempatan ini, kesempatan yang baik. Karena Jepang telah menyerah. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja jika kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia?
Apalagi kekuatan militer Jepang mampu menggagalkan rencana kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas, Bung, kami ingin secepatnya proklamasi diproklamasikan. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita menyerahnya Jepang kepada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita tunggu dari berita yang resmi. Jadi, usulan kami belum dapat diterima. Nanti saja kita bicarakan lagi kepada anggota PPKI lainnya, karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya sudah, kalau keputusan begitu, kalau berbuat. Mungkin pembicaraan kita cukup sampai di sini karena hari sudah terlalu malam. Sebelumnya kami minta maaf setelah mengganggu waktunya beristirahat. Baik, tidak apa-apa. Terima kasih. Pukul 12 malam, tanggal 16 Agustus, Jalan Cikini 71 Jakarta. Pertemuan para pemuda mendiskusikan mengenai pengamanan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Lalu sekarang bagaimana? Kita tidak bisa mengulur waktu lebih lama lagi. Benar, jika kita terlalu lama dan lengah, bisa kita gagal memproklamasikan kemerdekaan kita ini. Mereka bersikukuh ingin mengadakan rapat bersama PPKI buatan Jepang itu. Apakah kita harus mengungkapkan nama mereka? Tidak bisa. Orang yang paling tepat itu hanya Hatta dan Bung Karno. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bung Karni. Karena dengan adanya perbedaan bertolak belakang, apakah kita harus mengadakan rapat yang tertutup? Semalam penculikan, gitu. Benar, semacam penculikan. Kita harus memisahkan Soekarno dan juga Bung Hatta dari Jakarta agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Setuju. Tapi, yang saya ingat, kita harus membawa ketua satu nasionalis di mana? Mana saja, yang penting Bung Hatta dan Bung Karno aman. Kita serahkan saja tugas ini kepada Sigit dan Latif karena mereka berdua adalah anggota PETA. Ide yang bagus. Saya setuju, mungkin bisa diserahkan kepada anggota PETA. Bagaimana Latif? Anda keberatan atau tidak? Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua karena Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan tempat salah satu tentara PETA yang kabarnya terjamin. Setuju. Sodanco Singgi menemui dan meminta kesetiaan Muhammad Hatta untuk keluar kota bersamanya. Mari ikut bersama denganku. Mengapa? Sudah, ikut saja. Sedangkan pada kediaman Soekarno, Sukarni dan Wikana tiba untuk memaksa dan mendesak Soekarno untuk pergi bersama mereka. Siapa Bu yang datang? Kau udah mencari buku. Jadi ada apa kalian datang kemari pagi-pagi juga? Kami ingin membicarakan keinginan kami untuk Indonesia agar cepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Karena inilah kesempatan kita untuk melaksanakannya, Bu. Tindakan ini terlalu ceroboh. Kita tidak bisa seenaknya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secara seenaknya. Intinya kami ingin Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Sebaiknya bekerja sama dan ikut kami. Sebentar, tuan-tuan. Kalau kalian ingin membawa suami saya, bawa juga saya dan anak saya. Pukul 4 pagi, rombongan Soekarno dibawa pergi ke Rengas Dengklok. Tiba di pagi hari, diterima Sodanco Subeno. Mereka ditempatkan di rumah keluarga Tionghoa. Sehari di Rengas Dengklok, para pemuda gagal memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia lepas dari campur tangan Jepang. Sebenarnya apa mau kalian sehingga dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Karni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saatnya tepat untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa kamu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bu. Kita ingin kemerdekaan atas jeripaya kami sendiri, bukan atas hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka dari Jepang, maka kita adalah pembentukan Jepang. Kita bisa dijalan lagi, Bung. Iya, Bung. Seharusnya kau setuju dengan usul kami. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan secepatnya atau tidak akan kubunuh kau. Apa kau mau seperti ini?
Apa-apaan kalian ini? Tidak, Bu. Kami cuma ingin memproklamasikan dengan secepatnya. Tapi Bu menolak. Ya, saya tahu itu. Tapi jalannya tidak seperti ini. Lagi pula, kalau kamu menolak memproklamasikan kemerdekaan saat ini, pasti ada alasannya. Lalu dengan jalan bagaimana? Padahal keputusan ada di kedua pemimpin tersebut. Ya sudah, bagaimana kalau masalah ini kalian bicarakan secara kepala dingin? Jangan seperti ini. 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan pertemuan PPKI. Tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Segera Ahmad Soebardjo mencari kedua tokoh tersebut. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Bantu agar mereka dapat kembali ke Jakarta. Saya berjanji proklamasi Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika proklamasi belum dikumandangkan pada jam 12 siang, maka nyawa saya akan menjadi taruhannya. Ahmad Soebardjo tiba di Rengas Dengklok pukul setengah 6 sore waktu Indonesia Barat untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Pemuda masih memiliki kecurigaan terhadap Ahmad Soebardjo. Apakah jika Soekarno kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan dapat tetap terlaksana atau tidak? Bagaimana keadaan di Jakarta? Tidak ada apa-apa di Jakarta. Kita sudah membuang banyak waktu. Bagaimana kalau kita bebaskan saja Bung Karno dan Bung Hatta? Karena mereka sudah berjanji untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan jaminan nyawanya. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadasi Meida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di ruang makan rumah Laksana Meida itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Silakan Bung Karno, pakai rumah saya saja. Keamanan pasti akan saya jamin. Ruangan mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan serambi depan. Baiklah. Soekarno, Hatta dan Ahmad Soebardjo duduk bertiga berhadapan dan membicarakan rumusan naskah proklamasi. Soekarno menuliskan rumusan tersebut ke selembar kertas. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibicarakan di serambi depan, di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua untuk cepat memproklamasikan kemerdekaan. Rancangan teks proklamasi telah siap dibacakan. Dan saya harapkan kepada hadirin yang hadir di tempat ini akan dapat menyetujuinya. Kepada siapa yang hadir dalam rapat ini akan dapat menandatanganinya. Saya tidak setuju. Naskah proklamasi tersebut harus ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Setuju. Tolong ketikkan Sayuti. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Fatmawati diperintahkan Bung Karno menjahit bendera merah putih yang didapatkan beberapa bulan sebelumnya dari pemerintahan Jepang dengan penuh rasa haru dan air mata. Fatmawati menjahit sang saka merah putih dengan jahitan tangan. Sebelum pulang, Muhammad Hatta berpesan kepada BM Dia untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Sementara itu, para pemuda tidak langsung pulang. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk penyelenggaraan pembacaan naskah proklamasi. Masing-masing kelompok pemuda mengirim kurir untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa saat proklamasi telah tiba.
Proklamasi, proklamasi. Proklamasi akan segera disampaikan. Proklamasi. Pada hari itu, barisan pemuda berbondong-bondong menuju lapangan Ikada. Ketika rakyat ingin ke lapangan Ikada untuk menyaksikan proklamasi, ternyata mereka dihalangi dan lapangan ditutup oleh tentara Jepang. Bahkan, tentara Jepang sampai menembakkan pistol ke atas sebagai ancaman. Iya, mereka masih bisa-bisanya masih ada di sana. Mereka nanti kamu yang malu. Mau apa Jepang ini ke sini? Karena itu, proklamasi tidak diselenggarakan di lapangan Ikada, tetapi dilaksanakan di Pegangsaan Timur nomor 56. Pada pagi hari itu juga, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa. Tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, Bung Karno dan Bung Hatta melaksanakan cita-cita perjuangan kemerdekaan. Selamat pagi saudara-saudara. Pagi. Rakyat Indonesia yang telah lama sengsara akibat ulah penjajah. Kini, kita akan menyuarakan kemerdekaan. Menyuarakan kebebasan kita, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdiri sendiri, merdeka dan bukan milik bangsa manapun. Sebagai perwakilan seluruh rakyat Indonesia, Soekarno akan membacakan proklamasi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara sekalian hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan, beratus-ratus tahun, gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi kita tetap menuju ke arah cita-cita kita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dengan tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka, kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu salah sekata berpendapat bahwa sekaranglah saat datangnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan tekad itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta, merdeka! 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 Kemudian dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih, diiringi lagu Indonesia Raya.
Bendera siap. Hormat, gerak. Tanpa disangka, Franz dan Alex Mendur yang sedang melihat hasil dokumentasi proklamasi tiba-tiba ditadangi oleh 3 tentara Jepang. Hei Indonesia, aku tahu kalian mendokumentasi proklamasi tadi. Serahkan kameranya. Ada Franz, bawa kamera itu. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut. Bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.